Ya, masih bersama saya Adi Rinaldi, obrolan santai eksklusif bersama Bapak Bupati Bandung, Dadang Supriyatna. Ya, Pak, tadi masalah uang cendol, ternyata Kabupaten Bandung sangat besar, ya, dari daerah-daerah lain. Apakah Pak ada yang desas-desus? Itu gimana sih? Nah, ada yang gimana Pak? Jadi sih kayaknya kayak kemarin itu kayak perang ini Pak, kayak perang uang cendol kayak gitu Pak. Ya, gimana nih Pak? Selaku pemerintah itu harus bisa menghargai apa yang diraih dan dilaksanakan oleh para atlet yang kita cintai. Ya. Maaf, ya kita juga tidak bisa memberikan yang lebih banyak. Ya kalau diibaratkan mereka mempertahankan nama baik daerah, Ya. kan seyogyanya mungkin ya harus ada salari bulanan kan gitu ya. Kita tidak seperti itu. Ya. Nah sekali misalkan ada kegiatan seperti ini, event-event seperti ini, wajiblah kita menghargai daripada prestasinya. Kenapa? Karena mereka berlatih ini tanpa pamrih, ya kan? Jadi begitu mereka misalkan menjadi pemenang medali ya dalam pertandingan, ya wajar lah dan harus kita memberikan reward kepada para atlet-atlet kita yang tentunya berprestasi. Kalau pendapat saya masih sedikit segitu ya. Jadi masih sedikit ya. Karena masih sedikit. Kalau kita hitung berapa ya harus berapa uang yang harus dikeluarkan selama pelatihan, selama berlatih, kan nggak bisa dihitung. Itu kan masalah waktu, masalah ya pikiran, materi segala macam gitu kan. Nah, ini nggak bisa dihitung. Nah jadi mohon maaf saya belum bisa lebih besar lagi, dan tentunya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih besar ya, pada akhirnya bisa lebih bermanfaat. Nah ternyata kalau awalnya seperti itu pemikiran, nah ternyata setelah diumumkan ya Kabupaten Bandung ya lebih besar kan gitu. Jadi tadinya saya jujur ya agak begitu tidak pede ya, karena nilainya segini, loh kok segini. Nah ternyata Kabupaten Bandung se-Indonesia ya kita lebih tertinggi dibandingkan dengan daerah kota yang lainnya, dan itu salah satu apresiasi kita, salah satu reward kita, dan tentu semoga reward ini atau bonus ini bisa dimanfaatkan ya ke arah yang lebih baik, dan tentunya terutama untuk keberlangsungan daripada atlet-atlet kita, dan semoga bermanfaat. Dan kalau bisa jangan lupa kasih zakatnya ya. Oke. Dan juga kalau bisa didahulukan untuk berangkat umroh. Amin. Karena umroh sudah mulai dibuka. Ya, Pak Bupati. Dan ini biasanya atlet ini sering curhat Pak, masalah masa depan atlet. Ya, banyak yang bilang atlet masih jaya dilulukan. Setelah turun pensiun jadi atlet, ya begitu saja, tidak ada pekerjaan untuk masa depan. Apakah Bapak Bupati sudah memikirkan untuk para atlet yang berprestasi membanggakan Kabupaten Bandung ini setelah pensiun, apakah ada pekerjaan untuk masa depannya Pak? Saya sempat kepikiran, saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, waktu jaya-jayanya Persib. Begitu ada pemain, ingat pada waktu itu yang namanya Ajat Sudrajat. Nah begitu dia berprestasi langsung diambil oleh BJB kan gitu. Nah saya bisa nggak ya sekarang ini Kabupaten Bandung melakukan seperti itu? Insya Allah ini lagi saya cari regulasinya. Ya apakah nanti dimasukkan ke sebagian kepada BUMD, atau misalkan jadi PHL dulu atau seperti apa. Tetapi saya minta para atlet-atlet ini tolong ya supaya kita juga tidak menyalahi aturan dan regulasi, ya minimal masalah pendidikannya ini juga menjadikan latar belakang kita untuk menentukan kira-kira pasnya di mana. Ya apakah di bidang IT, di bidang teknis atau apa. Nah sehingga saya lagi berpikir apakah bisa outsourcing atau seperti apa, ini lagi dipikirkan. Yang jelas insya Allah doakan, saya akan terus berpikir yang terbaik untuk bisa membantu teman-teman kita yang menjadi atlet ini sehingga tidak kehilangan arah, jangan sampai ada kejadian alias Pikal mantan juara dunia hanya dagang bubur.
Nah, ya kan. Tetapi kita arahkan apakah kepada entrepreneur, ya, dijadikan untuk menjadi pengusaha-pengusaha atau jadi pegawai-pegawai yang sifatnya kantoran atau seperti apa. Insya Allah ini saya lagi cari regulasinya jangan sampai salah, yang pada akhirnya jadi masalah nantinya. Nah, insya Allah, tapi saya lagi memikirkan solusinya seperti bagaimana, tetapi saya pengen lebih dahulu ngobrol dulu secara piece to piece dengan para atlet kita sehingga saya bisa membidding kira-kira tepatnya di mana. Kenapa? Karena insya Allah S3 saya di manajemen SDM ya, insya Allah kita bisa meneruskan teman-teman atlet kita ini diarahkan di titik atau ke segi teknis apa kira-kira lebih tepatnya. Baik, jadi para atlet Kabupaten Bandung reg sekarang ya. Ini ada statement dari Bapak Bupati Bandung. Jadi sekolah juga harus terus ditempuh ya Pak Bupati ya. Ya, dan ini tugas berat juga bagi Ketua KONI Kabupaten Bandung. Dan kalau punten saya kalau ada KONI yang baru, kalau ada atlet yang baru mau selesai SLTA, oke, untuk kuliahnya saya kasih beasiswa ya. Tepuk tangan dulu dong. Ini reward yang sangat luar biasa ya. Dan ini tugas Pak Ketua KONI juga nih. Gimana nih Pak Ketua KONI nih? Ini banyak sekali dari Bapak Bupati ya. Insya Allah masa depannya dibantu. Terus juga sekolahnya dibantu. Dan ini masalah prestasi Kabupaten Bandung harus juara umum di Porda atau Porprov. Gimana sejauh ini Pak? Waduh, ini luar biasa sekali. Jadi dukungan Pak Bupati Bandung ini saya harus mulai memacu lari ya enggak ya. Jadi saya tidak ragu lagi dengan statement beliau, sudah banyak yang terbukti. Jadi ini tinggal PR kita, PR dari teman-teman jajaran pengurus KONI dan cabur untuk menjawab tantangan dari pemerintah, Pak Bupati Bandung untuk mengabulkan itu semua karena dukungan tidak diragukan lagi. Tadi seperti lapangan pekerjaan, emang kami terima kasih sekali Pak Bupati, emang masa produktif atlet berprestasi itu ada batasannya. Ya enggak ya, tapi tadi emang kalau sudah ada regulasinya, kalau untuk yang medali emas PON perorangan itu udah jelas dia bisa jalur prestasi masuk PNS. Tetapi banyak atlet-atlet kita yang hanya berprestasi di level Porda. Inilah yang menjadi PR kita Pak Bupati, mohon bantuannya nanti. Tapi dengan statement ini insya Allah ini akan kita sampaikan kepada teman-teman pelatih dan atlet. Ini suatu pengharapan, yakin akan juga memotivasi tadi apa yang kita harapkan bersama bahwa di Porda ini KONI bisa bangkit kembali untuk mencapai juara umum. Amin. Gitu. Nah kemudian juga untuk tadi jalur prestasi, hatur nuhun sekali Pak Bupati, ini juga nanti akan kami sampaikan dan perlu juga Abdi laporkan ke Pak Bupati bahwa di slot anggaran KONI juga ada DPA yaitu bantuan beasiswa Pak. Tetapi selama ini yang baru menyerap beasiswa itu adalah S1 ke UPI Pak. Jadi mudah-mudahan nanti tahun depan kita akan perluas lagi bantuan beasiswa, peningkatan SDM para pelatih dan atlet, tidak hanya ke UPI tapi ke perguruan tinggi yang lain. Ini laporan Abdi kepada Pak Bupati bahwa tadi gayung bersambut, Pak Bupati juga akan memberikan beasiswa. Di KONI juga sudah ada program itu Pak, nanti akan dikolaborasikan. Jadi artinya atlet dan pelatih akan tambah banyak yang mendapat beasiswa itu. Terima kasih Pak Bupati. Berarti siap juara umum? Porda? Siap, kita akan realisasikan itu. Iya, Pak Bimpres siap juga ya? Iya, baik. Ya, Pak, dan ini menjadi tuan rumah dipercaya Kabupaten Bandung. Ada 8 venue ya di Kabupaten Bandung untuk Porprov nanti. Gimana nih Pak? Apakah sudah siap semua venue-nya Pak dari 8 cabur ini Pak? Setelah saya minta kepada Ketua KONI, memang ada beberapa cabur yang sudah siap. Kalau panjat tebing ini tinggal penyempurnaan. Jadi artinya kita sudah mempersiapkan dari awal dan mungkin nanti saya dalam waktu dekat, mungkin minggu depan saya dengan Pak Ketua KONI kita jalan-jalan lah. Saya mau lihat gedung KONI-nya, mau lihat dulu sejalak harupat, penyu-penyu mana. Nah kebetulan ini lagi pembahasan APBRD ya, mumpung kita lagi pembahasan kita akan dorong. Nah sehingga nanti pas pada waktunya 2022 Porprov ini bisa berjalan sempurna. Baik.
Insya Allah waktu dekat kita akan lakukan seperti itu, yang pada akhirnya tidak ada kendala lagi. Ya. Baik Pak, waktu nih yang mepet banget, tapi sedikit saja Pak. Setelah ada PON, pasti ada Peparnas nih Pak. Ya. Nah, atlet-atlet Peparnas di Kabupaten Bandung ini gimana Pak? Apakah sudah melihat Pak untuk nanti berangkat lagi ke Papua nanti Pak? Ya, jadi saya kira bahwa ini suatu agenda rutin ya. KONI harus mempersiapkan atletnya, karena KONI sebagai koordinator dari semua cabur, dan tentunya selalu kolaborasi dan komunikasi dengan Dispora ya. Dispora, sehingga apapun yang diagendakan secara rutin kita selalu siap dan disiapkan. Nah, sehingga tidak ragu lagi begitu ada keputusan misalkan medali emas mendapatkan bonus sekian ya kita lakukan seperti itu. Kenapa? Karena kita juga sudah mempersiapkan. Ada planning, ada organizing, dan juga ada evaluasi. Tentunya ini salah satu langkah yang tetap harus kita lakukan dengan pola-pola. Kan ada leadership transaksional. Di sini leadership transaksional itu adalah bahwa Dispora dengan ketua KONI bersepakat, oke, kita kasih bonus bahwa untuk atlet yang meraih medali dan berprestasi ini kita berikan bonus. Itulah adalah salah satu pola leadership transaksional. Ya, baik. Jadi tidak dibeda-bedakan ya, atlet PON dan juga atlet Peparnas NPCI, jangan khawatir. Pak Bupati tidak membeda-bedakan ya. Terus jalan terus, dan olahraga kita terus menjadi barometer ya di Indonesia. Pak Bupati, harapan Bapak Pak kepada atlet, mungkin kepada Pak Gubernur juga, Ketua KONI Jawa Barat, mungkin ada. Harapan saya kepada atlet Kabupaten Bandung, jangan tinggalkan Kabupaten Bandung. Saya tadi pagi berstatement hubul waton minal iman. Barang siapa mencintai tanah airnya sendiri, maka tergolong golongan iman. Nah, tentu tidak ada suatu kebanggaan bagi atlet kalau memperjuangkan daerah lain. Walaupun sedikit, walaupun kita mempunyai katakan medali perunggu lebih dikitnya, perak apalagi emas, maka kebanggaan ini akan lebih double. Tidak bisa dibandingkan dengan uang. Tapi yang ada adalah suatu kebanggaan daerah. Maka pertahankanlah nama baik Kabupaten Bandung dan stop mulai jual beli atlet-atlet. Kalau ada suatu persoalan seperti itu, saya sarankan lebih baik dikomunikasikan terlebih dahulu dengan Pak Ketua KONI-nya, dengan cabornya, atau sekalipun dengan kami lah. Apakah dengan sifat MOU-nya kerjasama dengan daerah yang lain, kan bisa. Itu dilakukan. Itu lebih elegan dibandingkan dengan jual beli transaksional atau jual beli para atlet yang tidak benar. Itu tentu merugikan nama baik kita, dan saya meminta bagi atlet-atlet yang terbaik yang ada di daerah yang lain, ya, coba lebih baik kembali lagi ke Kabupaten Bandung lah. Kita benahi sistem di Kabupaten Bandung. Yuk sama-sama untuk membangun Kabupaten Bandung menuju Kabupaten Bandung bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera. Pokoknya Kabupaten Bandung berdas. Ya, Pak Ketua KONI, ada mungkin sedikit untuk harapan? Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa ini adalah PR besar kami. Jadi saya akan mengajak teman-teman, ini tidak ada keraguan lagi buat kita bekerja, baik dari jajaran KONI maupun juga cabur. Apa yang disampaikan Pak Bupati ini menjadikan motivasi, bentuk real lah dukungan pemerintah. Saya yakin kalau sudah keluar dari ucapan seorang bupati, itu adalah perda, peraturan daerah yang harus ditaati oleh jajaran ke bawahnya. Jadi tidak ada alasan, kita harus laksanakan perintah itu. Baik. Ya, terima kasih juga Pak Indra ya sudah mendampingi Pak Ketua. Ya, pokoknya tetap bedas ya di Kabupaten Bandung. Baik, sahabat insan olahraga RRI Bandung, obrolan eksklusif kami alhamdulillah sudah tuntas juga, dan ini saran-saran dari Bapak Bupati Bandung sangat luar biasa. Jadi Kabupaten Bandung regreg atlet-atletnya ya dengan adanya Pak Dadang Supriyatna sebagai Bupati Bandung. Adil pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu bedas.